Selamat pagi, siang, ataupun malam. Pada kali ini, untuk mata kuliah biosistematika akan menjelaskan tentang Monera dan Protista untuk memenuhi salah satu tugas. Dan saya Jessica Riako Subandrio akan menjelaskan Monera dan Protista berdasarkan PPT milik saya. Yang pertama, untuk pengantar, jadi perbedaan antara Monera dan Protista. Monera ini merupakan awal mula organisme dalam kehidupan dan jumlahnya banyak atau tersebar luas di alam. Sedangkan Protista itu muncul ketika ada perubahan atau revolusi oksigen di bumi, di mana ketika bumi siap ditinggali oleh organisme lainnya. Nah, perannya itu hampir sama sebenarnya. Di Monera untuk merombak bahan organik, menjaga keseimbangan unsur, parasit, dan menyebabkan penyakit. Sedangkan di Protista juga sebagai bahan pangan, parasit, dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada ciri. Nah, cirinya perbedaannya yang pertama, Monera adalah prokaryotik dan memiliki DNA sebagai bahan intinya. Alat geraknya sederhana dan bersifat autotrof, hidup di lingkungan yang ekstrim. Sedangkan Protista merupakan eukaryotik, memiliki pigmen warna, memiliki alat gerak, sifatnya autotrof, dan hidup pada lingkungan yang bervariasi dengan yang pasti kondisinya harus lembab atau ada airnya. Reproduksi, Monera dan Protista sama-sama dapat aseksual maupun seksual. Pada Monera, aseksual secara fragmentasi atau spora dan seksual secara konjugasi atau transformasi. Sedangkan pada Protista itu aseksual dengan membelah diri dan seksual dengan dua gamet. Alat gerak pada Monera itu bisa dengan flagellum atau cairan seperti lendir yang untuk mendorong tubuhnya bergerak seperti amuba. Sedangkan pada Protista menggunakan alat gerak seperti flagel atau silia itu bulu getar. Selanjutnya ada metabolisme. Nah, Monera ini dominan ke kemoheterotrof, yaitu dia memperoleh energi atau bermetabolisme dengan mengurai suatu bahan organik atau sisa bahan organik yang sudah digunakan atau sudah tidak dipakai. Kemudian Protista itu dominan kemosintesis, yaitu melalui proses fotosintesis untuk menghasilkan energi. Tetapi tidak semua, ada berbagai variasi tapi dominannya di kemosintesis. Klasifikasi secara garis besar, Monera dibagi menjadi bakteri dan cyanobacteria. Sedangkan Protista dibagi menjadi hewan, tumbuhan, dan jamur. Ini berdasarkan mirip. Jadi ada Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Dan cirinya yang hewan dapat bergerak, tumbuhan dapat fotosintesis, dan jamur. Kemudian ini penggolongan lagi atau klasifikasi lagi lebih dalam tentang bakteri yang tadi di pada Monera. Kemudian ini ada peran dan macam bakteri, jadi ada yang positif dan negatif. Yang positif ini digunakan sebagai probiotik untuk rekayasa probiotik seperti Lactobacillus casei pada yogurt, kemudian rekayasa genetik seperti Escherichia coli yang untuk sebagai inang hormon insulin, dapat juga pengolahan limbah dan sampah. Kemudian yang negatif biasanya adalah menyebabkan penyakit seperti Salmonella typhosa untuk yang menyebabkan penyakit tipes, kemudian ada Vibrio coma menyebabkan penyakit kolera, dan masih banyak lagi contohnya, ini hanya beberapa saja. Kemudian ini ada alga biru, salah satunya tadi dari Monera juga. Dari klasifikasi menjadi 5 kelompok, ada Stygonematales, Cocoscales, Pleurocapsales, Oscillatoriales, dan Noctocales. Kemudian ada peran dari cyanobacteria, yaitu bisa Spirulina sp yang dia dapat berfungsi sebagai bahan pangan tambahan. Kemudian ada cyanobacteria yang bisa memberikan ketersediaan nitrogen dalam tanah. Yang terakhir ini adalah Protista. Jadi ini adalah penggolongan Protista yang lebih detail lagi. Kemudian ada peran Protista yang sebagai positif, itu biasanya untuk bioindikator seperti Euglena viridis. Lalu ada pengolahan limbah dan sampah serta bahan pangan seperti Gelidium robustum untuk agar-agar. Yang negatif itu bisa menyebabkan penyakit atau sebagai parasit pada makhluk hidup seperti Plasmodium yang bisa menyebabkan penyakit malaria atau Phytophyta faberi yang hidup sebagai parasit pada tanaman karet. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan untuk menyusun presentasi Monera dan Protista saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, ataupun malam.